Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil riset kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil riset kami, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MMM.Com MPD selaku Rektor UBSI, Ibu Diah Puspitasari M.Com selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademi UBSI, Bapak Haji Syamsul Bahri M.Com MM selaku Ketua Program Studi Akuntansi UBSI, Bapak Asadul Usud Boyratan SEAK MM selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan proyek ini. Dan juga Ibu Novita sebagai narasumber dari penelitian ini yang telah bersedia memberikan sedikit banyaknya informasi kepada kami, serta rekan-rekan kelompok yang ikut memberikan bantuan dalam proyek buku ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasan hasil riset kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Piutang Dagang pada PT Harapan Motor Sejahtera atau Yamaha. Dan sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota. Yang pertama, saya Anissa Dharma Lestari. Saya Elsa Nur Eksanti. Dan saya Rosa Herunisa. Sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama ada sejarah perusahaan. PT Harapan Motor Sejahtera ini mulai beroperasi pada tahun 2019 di Kota Depok, yang mana perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Yamaha. Di showroom ini juga mempersembahkan custom paint motor yang diklaim merupakan showroom yang pertama kali membuat custom di area Kota Depok. Dengan adanya custom paint di sini, para konsumen lebih nyaman dan action dalam memilih sepeda motor. Dikarenakan penampilan warnanya yang berbeda dengan standar pabrikan motor lainnya. Selain itu, PT Harapan Motor Sejahtera juga menawarkan produk-produk motor terbaru, mulai dari motor bebek seperti Yamaha Mio, NMAX, Vino, Scorpio, Frego, Yamaha X-Ride, Mio Soul, Aerox, hingga Yamaha R15. Dealer motor ini menawarkan dan menjual motor Yamaha dengan harga terjangkau. Bahkan terdapat diskon pembelian, potongan harga, promo, dan bonus lainnya dari setiap pembelian. Selain kelebihan tersebut, dealer Yamaha PT Harapan Motor Sejahtera ini juga menawarkan pembelian secara tunai atau lewat skema kredit motor di Kota Depok. Terdapat juga bengkel resmi untuk servis motor, suku cadang, dan pemasangan spare parts. Pada penulis analisis ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan menjadi beberapa hal, yaitu sistem informasi akuntansi piutang dagang yang dibuat hanya meliputi prosedur pencatatan piutang dagang, prosedur pembayaran piutang dagang, laporan piutang, dan laporan pembayaran. Struktur organisasi yang pertama ada kepala cabang. Di bawah kepala cabang ada kepala penjualan, kepala administrasi, CRC, kepala bengkel, kepala spare part, kepala security, dan operator. Di bawah kepala penjualan ada sales supervisor, di bawahnya ada counter sales dan salesman. Di bawah kepala administrasi ada supervisor administrasi, di bawahnya ada koordinator administrasi, di bawahnya ada kasir, administrasi bahan, administrasi unit STNK dan BPKB, administrasi unit, administrasi kasir bengkel, administrasi part, administrasi bengkel. Di bawah kepala bengkel ada instruktur, service advisor, foreman. Di bawah foreman ada mekanik. Di bawah kepala spare part ada sales part dan partman. Di bawah kepala security ada anggota security. Proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, proses pencatatan piutang. Setiap kali ada transaksi penjualan secara kredit, maka bagian administrasi akan menyerahkan salinan faktur penjualan kepada bagian keuangan.
Lalu yang kedua, proses penagihan setelah jatuh tempo, maka bagian keuangan akan menghubungi pelanggan untuk menagih piutang dagang sesuai dengan nilai yang tertera di faktur penjualan yang telah diberikan kepada pelanggan pada saat pengiriman barang. Kemudian yang ketiga, ada proses pelunasan. Jatuh tempo pembayaran tagihan kartu kredit setiap 15-20 hari setelah tanggal cetak atau tanggal terbit tagihan. Jika tidak mampu untuk membayar tepat waktu, maka akan dikenakan biaya tambahan atau denda. Lalu yang keempat, ada proses pembuatan laporan. Sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemilik, maka bagian keuangan setiap bulannya akan membuat laporan piutang yang akan diserahkan ke pemilik perusahaan berdasarkan faktur penjualan yang belum lunas, dan laporan pembayaran yang dibuat berdasarkan bukti transfer dari pelanggan. Diagram activity sistem berjalan. Yang pertama memberikan salinan faktur keuangan, kemudian menerima salinan faktur keuangan, kemudian mencatat faktur penjualan ke dalam buku piutang dagang, setelah itu mengembalikan faktur yang salah catat kepada admin, mengarsipkan faktur penjualan, menagih piutang dagang, kemudian membayar piutang dagang, lalu mengirim bukti transfer, setelah itu menerima bukti transfer, kemudian mencatat bukti transfer sebagai pelunasan, setelah itu mengarsipkan bukti transfer, kemudian membuat kwitansi, menyerahkan kwitansi, menerima kwitansi, mengkonfirmasi telah menerima kwitansi, kemudian menerima konfirmasi penerimaan kwitansi, setelah itu membuat laporan pembayaran dan laporan piutang, setelah itu menyerahkan laporan pembayaran dan piutang dagang, kemudian menerima laporan pembayaran piutang dagang. Selanjutnya ada dokumen masukan dan keluaran. Yang pertama, ada dokumen masukan A1 yaitu faktur penjualan, yang mana fungsinya sebagai dasar pencatatan piutang, dan bersumber dari bagian administrasi bertujuan ke bagian keuangan. Medianya masih menggunakan media kertas, dan frekuensinya dikeluarkan setiap adanya transaksi penjualan. Selanjutnya ada dokumen masukan A2 yaitu bukti transfer, yang mana berfungsi untuk sebagai bukti pembayaran dan arsip yang bersumber dari pelanggan dan ditujukan kepada bagian keuangan. Medianya juga sama, masih menggunakan media kertas, dan frekuensinya dikeluarkan setiap adanya penjualan atau pelunasan. Dan yang terakhir ada dokumen keluaran B1 yaitu kwitansi, yang mana berfungsi sebagai bukti pelunasan dan arsip dan bersumber dari bagian keuangan yang ditujukan kepada pelanggan. Medianya juga masih menggunakan media kertas dan frekuensinya dikeluarkan setiap terjadi transaksi penjualan. Permasalahan dan pemecahan masalah. Permasalahan pokok yang pertama, semua pencatatan piutang dagang masih secara manual, yakni dicatat ke dalam buku. Yang kedua, laporan masih ditulis tangan sehingga laporan terkadang kurang akurat atau salah catat. Pemecahan masalahnya yang pertama, penggunaan database sebagai media penyimpanan data dalam skala besar, misalnya Excel. Yang kedua, semua laporan sebagai hasil output diolah ke dalam sistem dan langsung diberikan kepada pihak leasing. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama yaitu prosedur piutang dagang pada perusahaan sudah cukup baik, di mana prosedurnya telah sesuai dengan yang dikemukakan dalam teori. Yang kedua, prosedur akuntansi piutang dagang merupakan suatu prosedur pencatatan piutang dagang pelanggan, di mana prosedur ini dipengaruhi oleh prosedur penjualan kredit, penerimaan kas sebagai pelunasan piutang pelanggan, dan retur penjualan. Kemudian ada saran. Yang pertama, perusahaan perlu meninjau kembali kebijaksanaan untuk memberikan kelonggaran yang terlalu besar bagi pelanggan dalam melunasi hutangnya, karena hal tersebut dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan modal. Yang kedua, untuk mendorong agar debitur melakukan pembayaran dengan cepat, maka sebaiknya perusahaan memberikan reward kepada debitur yang membayarkan piutang dengan tepat waktu.
Yang terakhir ada daftar pustaka. Ini adalah sumber yang digunakan kita untuk referensi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.